Perkenalkan, nama saya Aliauni Mudisati. Saya Bagas Putra Nugroho. Saya Ilham Hidayat. Saya Rizka Listianika Putri. Saya Nurdana. Saya Tiara Andania Sinta. Kami akan menjelaskan tentang salah satu negara maju, yaitu Italia. Saya di sini akan menjelaskan tentang iklim yang ada di negara Italia. Iklim di Italia sangat beraneka ragam. Ini dipengaruhi oleh bentuk semenanjung yang besar dan membujur, dan sebagian besarnya bergunung-gunung. Di sebagian besar pedalaman utara dan tengah, iklim merentang dari subtropis basah sampai kontinental basah. Dan iklim lautan, letak astronomis negara Italia terletak pada 35 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara, dan 6 derajat bujur timur dan 19 derajat bujur timur. Negara Italia memiliki banyak pegunungan. Pegunungan terbaik adalah pegunungan Apennine, membentang sepanjang 1.200 km dari utara hingga selatan Italia. Italia juga memiliki gunung aktif satu-satunya di Eropa, yaitu Gunung Verravias, yang terletak di sebelah timur Napoli, Italia. Selain itu, di Italia juga terdapat beberapa sungai, salah satunya adalah Sungai Po. Sungai Po merupakan sungai terpanjang dan terluas di Italia. Tidak teragukan lagi merupakan jalur air paling terkenal di negara ini. Selain itu, terdapat Sungai Tiber, yaitu sungai terpanjang ketiga di Italia. Italia juga mempunyai danau besar. Danau Letro sangat terkenal dengan penemuan arkeologinya yang berasal dari zaman perunggu. Selain itu, ada Danau Lugano yang juga salah satu danau di Italia. Italia juga memiliki gurun bernama Gurun Akona, adalah kawasan semi kering di Tuscanya. Saya akan menjelaskan penduduk di negara Italia. Jumlah penduduk Italia mencapai 61 juta jiwa. Italia merupakan negara anggota Uni Eropa ketiga yang paling banyak penduduknya setelah Jerman dan Prancis. Jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 58.955.548 penduduk. Kelompok etnis utama di Italia adalah orang Italia yang mencakup 95% di atas 60 juta dari total penduduk Italia. 5% populasi sisanya terdiri dari etnis seperti Albania, Ukraina, Rumania, dan Eropa lainnya. Etnis ras Italia sebagian besar adalah ras Kaukasia. Mata pencaharian di negara Italia mayoritas bekerja di bidang industri, keuangan, dan pariwisata. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan di Italia. Pendidikan di Italia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sebab Italia merupakan negara maju dan mampu membangun fasilitas yang memadai. Italia juga memiliki jaringan universitas dan sekolah negeri yang bervariasi dengan negara yang menawarkan gelar dalam pendidikan tinggi. Universitas negeri di Italia merupakan presentase utama pendidikan tinggi dikelola di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Italia. Universitas terbesar di Italia ada 3, yaitu Universitas Bologna yang didirikan pada tahun 1808. Kedua, Universitas of Naples Federico II yang didirikan pada tahun 1224. Yang ketiga, Universitas Bocconi di Milan yang didirikan pada tahun 1924. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Italia dengan Indonesia. Indonesia dan Italia memiliki serangkaian kerjasama di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, seperti Forum Komunikasi Bilateral atau FKB, sebuah mekanisme dialog bilateral yang disepakati melalui penandatanganan MOU on Bilateral Consultation pada tanggal 4 Maret 2009. Hubungan diplomatik Indonesia dan Italia dimulai dengan pengakuan Italia terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Desember 1449. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi di Italia. Ekonomi di Italia memiliki jumlah per kapita yang cukup tinggi, sebesar 33.291 US dollar pada tahun 2019. Italia juga merupakan ekonomi terbesar di dunia nomor 8 dan ekonomi terbesar nomor 4 di Eropa setelah Jerman, UK, dan Prancis dengan PDB senilai 2,1 triliun. Kegiatan ekspor di Italia. Italia merupakan pengekspor barang atau jasa terbesar nomor 19 sebesar 37,1 miliar. Pada tahun 2021, Italia mengekspor barang ke Indonesia. Produk utama yang diekspor, mesin cuci dan pembotolan sebesar 106 juta, hidrokarbon asiklik sebesar 86,5 juta, dan kertas kuli sebesar 68,2 juta. Dengan adanya ekspor yang tinggi, pendapatan negara Italia akan semakin meningkat.
Saya akan menjelaskan suku di Italia. Sejak era klasik, Italia sudah dihuni oleh berbagai bangsa dan peradaban, seperti bangsa Venesia, Kartago, dan orang-orang Yunani kuno yang mendirikan permukiman di selatan Italia. Bangsa Etruskan dan Celt mendiami tengah dan utara Italia, serta suku Italia kuno dan bangsa Italik yang tersebar di seluruh semenanjung Italia dan insular Italia atau Sardinia dan Sisilia. Suku Italik atau yang dikenal sebagai orang Latin membentuk kerajaan Romawi yang pada akhirnya kerajaan tersebut menjadi sebuah republik yang berhasil menaklukkan dan mengeliminasi peradaban terdekat lainnya. Roma akhirnya muncul sebagai kekuatan dominan di cekungan Mediterania, berhasil menaklukkan sebagian besar dunia kuno dan menjadi pusat kebudayaan, politik, dan keagamaan terkemuka di peradaban barat. Peninggalan kekaisaran Romawi tersebar luas dan dapat dilihat dalam saluran distribusi global hukum sipil, pemerintahan republik, kekristenan, dan tulisan Latin.